Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya? Apakah semua baik? Alhamdulillah baik, Bu. Adakah teman-temannya yang absen pada hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hai. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu pelarut, larutan, dan zat terlarut. Apakah dari Ananda masih ingat apa itu pelarut, zat terlarut, dan larutan? Masih, Bu. Ya, silakan Saiski. Ya, Bu. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Kemudian Baik, terima kasih Saiski. Nah, berarti Ananda semua sudah paham tentang kita pertemuan minggu lalu. Selanjutnya kita akan masuk pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum masuk, apakah Ananda semua pernah mendengar apa itu elektrolit? Itu yaitu benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Pada pembelajaran ini, indikator pencapaiannya yaitu menguraikan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, menyimpulkan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, dan mendiskusikan sifat kelarutan berdasarkan daya hantar listriknya. Ibu akan menjelaskan tentang apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik karena larutan ini tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi dia dapat berupa molekul. Itu berbagai jenis larutan elektrolit. Berdasarkan jenis larutannya dibagi menjadi dua, yaitu larutan asam dan larutan basa. Larutan asam contohnya yaitu HCl, H2SO4, CH3COOH. Adapun larutan basa yaitu contohnya NaOH, CaOH 2 kali, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenis ikatan, yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Selanjutnya, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini terjadi pada zat non-elektrolit dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi dapat berupa molekul-molekul. Pada larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit kuat, senyawa yang seluruhnya atau hampir semuanya di dalam air terurai menjadi ion-ion, sehingga memiliki daya hantar listrik yang baik. Contohnya pada asam kuat, pada basa kuat NaOH, dan pada garam yaitu NaCl. Selanjutnya larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah dikatakan apabila senyawa yang di dalam air hanya sebagian kecil terurai menjadi ion. Contohnya yaitu pada asam lemah CH3COOH, pada basa lemah NH3, dan pada garam yang sukar larut contohnya AgCl. Selanjutnya yaitu Ananda bisa melihat selanjutnya kekuatan elektrolit, derajat ionisasi, yaitu perbandingan jumlah mol yang terionisasi dengan jumlah mol zat mula-mula. Pada elektrolit kuat, alfa atau derajat ionisasinya sama dengan 1. Ini disebut dengan terionisasi sempurna. Pada elektrolit lemah, alfanya berada antara 0 sampai 1. Disebut dengan
sebagian. Dan pada non-elektrolit, alfa atau derajat ionisasinya sama dengan 0, yang disebut dengan tidak terionisasi. Selanjutnya kita masuk pada hubungan keelektrolitan dengan ikatan kimia. Nah, pada senyawa ion tersusun atas ion-ion sekalipun dalam bentuk padat atau kering. Nah, pada senyawa ionik dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ion yang terikat dengan kuat, sehingga dia tidak dapat bergerak bebas. Selanjutnya yaitu pada senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar merupakan sumber larutan ion. Sebab jika dilarutkan dalam air, maka senyawa kovalen polar akan terurai menjadikan ion-ion. Ini disebabkan oleh ikatan kovalen pada senyawa tersebut mudah terputus dalam pelarut air sehingga menghasilkan ion-ion. Baiklah Ananda, pada grup WA Ibu telah mengirimkan file bahan ajar, jadi Ananda dapat mendiskusikannya dengan kelompok masing-masing yang telah dibagi minggu lalu. Silahkan. Apakah Ananda semua sudah selesai memahami materi bahan ajar yang Ibu berikan? Baiklah, jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Bu. Bu. Ya, silakan Intan Irawan. Saya mau bertanya, Bu, apakah perbedaan dari larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit, Bu? Baik, pada larutan elektrolit kuat ini kita akan melakukan praktikum. Nah, kita dapat membedakan pada ujinya itu pada larutan elektrolit kuat lampunya menyala terang. Selanjutnya yaitu pada elektrolit kuat ini ujinya kita dapatkan lampunya menyala terang dan terdapatnya gelembung gas. Contohnya itu pada asam kuat yaitu HCl dan pada basa kuat itu NaOH. Selanjutnya larutan elektrolit lemah yaitu lampunya menyala redup dan sedikit gelembung gas. Contohnya CH3COOH. Dan adapun non elektrolit yaitu lampunya tidak menyala sekali dan tidak terionisasi. Apakah Intan Irawan paham? Selanjutnya apakah ada dari yang lain ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu yang akan bertanya. Baik, Ibu akan bertanya, kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Ada yang izin menjawab, Bu? Ya, silakan Sultahanika. Larutan elektrolit itu dapat mengantarkan arus listrik karena ketika di dalam air terurai menjadi ion-ionnya, Bu, yaitu ion positif dan ion negatif, Bu. Baik, Sultahanika, benar sekali. Larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas, di mana ada ion negatif yang disebut dengan anion dan ion positif yang disebut dengan kation. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu tadi Ibu ada membahas derajat ionisasi. Apa itu derajat ionisasi? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu apa itu derajat ionisasi? Teski, silakan bisa tahu. Baik, Bu. Derajat ionisasi adalah perbandingan jumlah mol atau molekul zat yang terionisasi dengan banyaknya mol atau molekul zat mula-mula, Bu. Dilambangkan dengan alfa, Bu. Sekian, Bu. Baik, terima kasih, Teski. Baiklah Ananda semua, sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Apakah ada dari Ananda yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada, Bu, saya, Bu. Silakan Sofia Anggraini. Baiklah, Bu. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pembelajaran hari ini yaitu larutan itu ada dua, Bu. Yang pertama itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit.
Larutan elektrolit ini adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan arus listrik, Bu. Dan juga larutan elektrolit ini ada terbagi dua, Bu, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sekian, Bu. Baik, Opi. Ada pun contoh dari larutan elektrolit kuat yaitu HCl dan NaOH. Sedangkan elektrolit lemah yaitu CH3COOH. Baiklah Ananda, sepertinya pembelajaran kita hari ini akan berakhir. Ibu harapkan Ananda dapat mengerjakan LKPD pada halaman 21 sampai 22. Jika ada yang tidak diketahui akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah Ananda, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Berdoa.